Astagfirullah. Ini tegang di acara pengajian, kok bisa gitu loh, yang kalian pikirkan apa gitu ya. Dicium nih. Ini ada-ada aja tegang di acara pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang marah-marah di kolom komentar karena saya membahas sound horeg yang difatwakan haram oleh ulama-ulama NU. Tampaknya mereka benar-benar mencintai sound horeg ya, sampai marah-marah seperti itu. Saran saya sih ke Perindavan aja. Nah, kalau ke Perindavan kalian bisa bebas di sana ya, joget-joget sama orang Perindavan, jadi satu golongan lah sama orang Perindavan di situ. Kalau Anda lakukan hal itu di Indonesia, itu malu-maluin negara kita. Anda yang melakukan seperti itu di Indonesia, yang kena kita juga sebagai orang Indonesia, diketawain sama negara-negara lain. Harusnya bersyukur sudah diingatkan oleh ulama-ulama NU bahwa sound horeg itu haram, dan kita semua berharap fatwa ini tidak berhenti pada sound horegnya saja, tapi menyusul hal-hal lainnya yang menyerupai dengan sound horeg, seperti pengajian dangdutan, sholawat dangdutan, joget-joget seperti itu. Ya sholawat pengajian ya jelas nggak haram, tetapi yang menjadikan itu bermasalah kan dilakukan dengan cara yang salah, tanpa adab sama sekali kepada Allah dan Rasulullah. Ini jelas suatu kesalahan yang sangat fatal. Coba kita lihat nih video contohnya ya, seperti ini. Ini kan sebenarnya acara sholawatan, tapi mereka menganggap ini acara dangdutan karena syair-syairnya dilantunkan dengan gendang-gendang atau hadroh yang ya kayak gitulah, menyerupai dangdut. Sampai ada yang komen begini nih, LC Syariah, mana ada LC Syariah ngawur ya. Astagfirullah. Silat-silat juga. Apa itu? Inilah yang saya maksud. Semoga ke depan tidak hanya sound horeg yang difatwakan haram, tapi hal-hal yang seperti ini juga jadi perhatian mereka. Karena hal-hal seperti ini juga menjadi satu persoalan yang merusak anak bangsa. Tidak hanya sound horegnya saja. Sebenarnya tanpa difatwakan haram pun kita tahu bahwa ya kayak gini memang haram teman-teman. Tapi kan biasanya orang awam harus ada penegasan dulu tuh. Walaupun itu sudah jelas haram, kalau nggak ada fatwa, mereka ya menganggap ini bukan sesuatu yang haram. Banyak sekali video-video yang kayak begini teman-teman. Nah, kita lihat lagi video lainnya. Nah ini teman-teman lihat nih, di acara pengajian. Betul. Kangen buatan kalian kajian. Astagfirullah. Ini tegang di acara pengajian, kok bisa gitu loh, yang kalian pikirkan apa gitu ya. Dicium nih. Allahumma ya, kalau coba dengerin soundnya. Ini jelas ini pengajian teman-teman. Betul. Kangen buatan kalian kajian. Kita sampai terkadang sampun untuk ikatan batin apa dereng. Insyaallah sampun untuk ikatan batin. Allahumma. Nah ini ada-ada aja tegang di acara pengajian. Tegang itu ada tempatnya guys, nggak sembarangan tegang-tegang begitu. Ya harus halal dulu juga. Bahkan yang sudah halal sekalipun nggak pantas juga tiba-tiba tegang di pengajian terus begini. Betul. Kangen buatan kalian kajian. Astagfirullah. Apa? Ini parah banget sih. Parah banget. Ini ada captionnya, coba kita baca dulu ya. Pamite seko ngomah majelisan. Apa nih bahasa Jawa nih, saya nggak terlalu paham ya kalau bahasa Jawa halus. Pamite seko ngomah majelisan tekang gone. Sorry guys, saya nggak terlalu paham bahasa Jawa halus ya. Yang jelas nih, aduh, ya maksud saya hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian para ulama, nggak cuma ulama NU, semua ulama lah ya, karena kita lihat ada banyak sekali pengajian-pengajian yang isinya ada yang kayak begini teman-teman. Banyak hal penyebabnya ya, penyebabnya kurangnya pengawasan atau memang ada konsep yang salah di pengajiannya, tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan.
Terlihat beberapa anak muda sedang joget dan ada satu gadis yang sedang dirangkul oleh pacarnya sambil joget seperti sedang di dalam orkes. Padahal sedang di tempat pengajian akbar, namun mereka nampak tak peduli dan joget. Setelah videonya viral, anak itu pun diinterogasi oleh pihak pemuda kampung dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Semoga ini menjadi perhatian para ulama di Indonesia ya, terutama MUI. Kalau MUI mengeluarkan surat himbauan atau surat edaran atau semacamnya lah ya, yang menjelaskan bahwa setiap kelompok yang melaksanakan pengajian tetapi tidak dikonsep dengan baik sehingga menimbulkan kemaksiatan di dalamnya, dianggap penistaan agama dan bisa diproses secara hukum. Kalau ada surat penegasan seperti itu, ya setidaknya bisa mengurangi lah, walaupun nggak bisa memberantas 100%. Ya semoga saran saya didengarkan gitu ya oleh MUI atau oleh Kementerian Agama gitu lah. Oh iya, kan yang berhak mengeluarkan regulasi di negara kita itu pemerintah. Kalau masalah agama ya Kementerian Agama harusnya. Dulu sempat ada isu mau dikeluarkannya sertifikasi dai, sertifikasi ustadz seperti yang ada di Malaysia. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengadakan acara pengajian. Tapi nggak tahu ya, isu itu sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Cuman sekedar ya viral di awal aja. Penting banget pengajian-pengajian di Indonesia itu disaring ya, karena kondisinya udah darurat banget. Bayangin nih, seorang panci laki-laki berpakaian layaknya perempuan itu dijadikan ustadz. Dan disuruh ceramah di atas panggung. Ini pengajian apa ini? Kalau orang awam kan nggak paham. Mereka taunya ya udah acara pengajian ikut aja. Mereka nggak paham bahwa laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki adalah dosa besar dalam agama Islam, bahkan dilaknat. Mereka kasihan sebenarnya, cuman ngelihat bannernya pengajian ya udah ikut aja teman-teman. Ini kan perlu ada peran pemerintah untuk menyaring agar masyarakat Indonesia nggak terbodohi dengan pengajian abal-abal. Sebenarnya bagus loh masyarakat Indonesia antusiasnya tinggi terhadap pengajian. Mau ikut pengajian itu udah suatu hal yang positif. Hanya saja ini perlu dikonsep yang baik, perlu disaring dengan baik, sehingga tidak ada lagi pengajian diisi seperti Mama Gufron, makoli ngomong gak jelas. Oh, celeng itu nggak tahu ilmu huruf. Diisi sama Weldo. Oh itu salto-salto di acara Maulid Nabi. Harusnya nggak ada lagi juga pengajian yang diisi sama oknum Ba'alawi yang isinya kurofat semua, rantai emas turun dari langit lah. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ya kita doakan aja semoga fatwa Sonhorek ini merembet kepada fatwa-fatwa lainnya yang juga perlu dikeluarkan teman-teman ya. Seperti pengajian-pengajian yang tadi kita bahas ya, sholawat joget-joget, sholawat pacaran lah, ada yang tulang lunak jadi ustadz lah. Astagfirullahaladzim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.